Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, Pencipta segalanya. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami ada oleh karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 15-16. Tertulis demikian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pembunuh bayaran yang terkenal bernama Frank Sheeran, di usia tuanya, yaitu 80 tahun, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dia mengakui dosa-dosanya dan berdoa minta pengampunan Tuhan. Tidak lama setelah itu, Frank Sheeran meninggal di usia 83 tahun. Ada orang-orang yang di usia tuanya bertobat menerima Kristus. Dan sesuai dengan janji firman Tuhan, setiap orang yang percaya, bertobat, datang kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Sekalipun itu terjadi di saat-saat yang terakhir. Kita perhatikan Injil Matius 20 ayat 15-16 ini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ayat ini merupakan bagian dari ayat-ayat yang berisi perumpamaan Tuhan Yesus tentang pekerja di kebun anggur. Ada orang yang dipanggil untuk bekerja di kebun anggur pada pagi hari. Mulai dari jam 6, ada yang pukul 9 pagi. Ada orang yang diajak bekerja pukul 12 siang. Kemudian ada yang mulai bekerja jam 3 sore. Dan yang terakhir ada yang bekerja jam 5 sore. Padahal waktu kerja selesai jam 6 sore. Dan semua orang itu mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Pekerja yang masuk paling pagi mendapatkan upah yang sama dengan pekerja yang masuk paling terakhir. Ini kelihatannya tidak adil. Tapi di sini Tuhan Yesus sedang menyampaikan tentang satu kebenaran bahwa setiap orang ketika dia bertobat, entah di usia muda atau usia tua, di saat-saat awal atau saat terakhir, semuanya mendapatkan anugerah keselamatan. Orang yang bertobat terakhir tetap mendapatkan yang sama, yaitu kehidupan kekal di dalam sorga. Orang yang bertobat di usia muda mendapatkan juga kehidupan kekal di dalam sorga. Baik yang terakhir ataupun yang terdahulu sama-sama mendapatkan anugerah keselamatan. Keselamatan adalah kasih karunia, anugerah. 1 dinar dalam perumpamaan di perikop ini menunjukkan tentang kehidupan kekal. Tidak ada kehidupan kekal yang setengah atau seperempat. Setiap orang mendapatkan kehidupan kekal yang sama. Dalam ayat ini ada sebuah teguran yang tertuju kepada orang-orang percaya, orang-orang beriman yang merasa lebih senior, lebih dulu bertobat, merasa lebih layak, lebih suci dibandingkan orang-orang yang berdosa tapi kemudian bertobat di akhir hidup mereka. Teguran Tuhan adalah agar kita tidak iri hati terhadap mereka
yang bertobat di masa-masa terakhir kehidupan mereka. Jangan merasa cemburu dengan orang yang bertobat di usia tuanya. Dan jangan kita menghalangi orang-orang lain untuk datang pada Tuhan di saat-saat terakhir mereka. Sebaliknya saudara, secara pribadi, jangan menunda pertobatan diri kita sampai saat yang terakhir. Karena kita tidak pernah tahu terakhir itu kapan bagi kita. Lebih indah bertobat dan melayani Tuhan sejak dini, sehingga kita dapat merasakan dan menikmati betapa sukacitanya hidup dalam melayani Tuhan. Sebaliknya akan ada penyesalan ketika kita bertobat di usia tua, karena kita melewatkan masa-masa yang berharga, dan karena kita tidak melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan dalam masa-masa muda kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari jangan tunggu saat terakhir saudara, di mana saudara tinggal setengah nafas. Selama saudara masih bernafas dan masih kuat, mari percaya kepada Tuhan Yesus, agar saudara mengalami anugerah keselamatan dan hidup yang kekal, dan punya banyak kesempatan untuk melayani Tuhan selama di bumi ini. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia. Engkau adalah Tuhan pencipta segalanya. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit di hari ketiga dan naik ke surga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah segala dosa saya, dan terimalah saya sebagai anak-Mu. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan buat saudara, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk tidak iri hati terhadap orang-orang yang baru bertobat di usia tua mereka, tapi sebaliknya ikut bersuka cita karena mereka mengalami pertobatan dan anugerah keselamatan. Pimpin hidup kami Tuhan, supaya selama kami masih kuat, kami masih muda, kami masih punya tenaga, kami pakai waktu hidup kami untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dan lawat setiap kami Tuhan yang sakit dan dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.